baik Bu. Oke, gimana Bu Ade? Ibu ada waktu Bu? Kebetulan saya lagi senggang, insya Allah. Gimana? Ini saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Oh boleh. Iya, ada permasalahan yang mengganggu pikiran saya sampai di rumah. Jadi saya tidak bisa bekerja tenang dengan permasalahan itu. Oh siap. Boleh deh, insya Allah nih. Kalau nanti bisa dibantu. Gimana Bu Ade permasalahan? Gini Bu, kemarin itu di sekolah ada supervisi, ada pengawas ya. Terus pengawas tersebut melihat proses belajar mengajar saya. Oke, supervisi berarti ya? Iya, supervisi. Terus pengawas itu menanyakan kenapa saya tidak menggunakan buku paket ketika mengajar. Permasalahannya tadi ya tentang pengawas nih ya, yang supervisi bahwa kenapa Bu Ade ini dalam mengajar tidak menggunakan buku paket gitu seperti biasa gitu ya. Iya Bu. Oke, baik, nanti dari hasil obrolan kita nih, curhatan kita nih Bu Ade nih, apa yang diinginkan Bu Ade? Ya. Saya ingin pengawas tuh memahami ya bahwa saya mengajarnya seperti itu. Oke. Jadi tujuan dari sini nih supaya Bu Ade ini bisa menjelaskan gitu ya kepada pengawas ya bahwa pembelajaran itu tidak harus selalu dengan buku paket seperti itu ya Bu Ade ya. Oke, siap. Oke, mungkin Bu Ade bisa lebih dijelaskan lagi tadi tuh dari pas ada pengawas datang seperti itu ya, bagaimana itu reaksi pengawas seperti itu? Ketika saya menjelaskan bahwa saya mengajarnya menggunakan berbagai media, ada gambar, ada video, dan ketika itu saya tidak menggunakan buku paket di sekolah, saya jelaskan yang penting saya sudah sesuai tujuan pembelajarannya, materinya sesuai kompetensi dasar. Dan saya menjelaskan seperti itu, kayaknya pengawas itu tersinggung Bu. Oh baik, jadi beliau merasa tersinggung gitu ya? Iya Bu. Oke, itu Bu Ade tahu dari mana gitu? Bisa lebih dijelaskan lagi nggak tersinggungnya itu seperti apa gitu? Apa takutnya mungkin hanya perasaan Bu Ade saja atau emang benar-benar pengawas itu tersinggung? Iya, saya melihat ya dari ekspresi juga Siap. Seolah-olah mungkin saya mengajari bapak pengawas itu, kayak seolah-olah saya yang lebih tahu dari pengawas itu. Ya, Siap. Seperti itu Bu, sampai kayaknya permasalahan ini sampai disampaikan kepada kepala sekolah. Saya jadi nggak enak Bu dengan kepala sekolah. Oke, siap. Nah berarti langkah apa yang akan Bu Ade lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, mungkin saya akan meminta maaf ya Bu. Saya juga menghadap ke kepala sekolah, menjelaskan duduk permasalahannya ya, konfirmasi seperti apa kejadiannya. Oke, siap. Dan saya juga mungkin meminta maaf kepada Bapak pengawas. Takutnya omongan saya ya, penyampaiannya atau penjelasan sayanya yang kurang berkenan. Jadi saya nanti akan meminta maaf kepada pengawas Bu. Oke, siap. Wah, luar biasa nih. Mungkin dari Bu Ade-nya sendiri gitu, saya bisa mendapatkan penjelasan apakah memang pembelajaran yang dilakukan Bu Ade gitu ya sampai pengawas berpikir bahwa kok tidak menggunakan buku paket, apakah memang sudah sesuai kurikulum, tujuan pembelajarannya ada sesuai dengan RPP gitu seperti itu? Iya Bu, saya mengajar itu sebelumnya sudah membuat RPP terlebih dahulu, dan saya juga sesuai alur langkah-langkah di RPP. Dalam kegiatan pendahuluan ada salam, ada doa, ada motivasi untuk siswa, ada persepsi, dan tujuan pembelajaranmu saya sampaikan Bu. Jadi materi apa nih ya, sekarang ini. Dan saya juga menggunakan media, berbagai media Bu. Jadi dalam kegiatan itu. Tapi saya lihat anak-anak senang Bu dengan cara pembelajaran saya seperti itu. Ada apa? Kayaknya semangat gitu. Iya, melihat video Bu, terusnya melihat gambar-gambar. Anak-anak senang Bu, nggak kelihatan ini apa namanya? Kelihatannya bersemangat benar dengan cara pembelajaran saya. Baik. Berarti memang sebenarnya pembelajarnya sudah sesuai alur ya, sudah menggunakan kurikulum, tujuannya juga sudah. Ya baik. Dan tadi Bu Ade juga sudah menjelaskan akan meminta maaf gitu ya dengan pengawas gitu ya, dan menjelaskan ya kepada
kepada kepala sekolah juga ya mungkin ya, dan juga kepada pengawas juga nantinya gitu ya, bagaimana pembelajaran dari Bu Ade. Oke, baik. Kira-kira nih Bu Ade, siapa lagi sih yang bisa membantu Bu Ade gitu dalam pembelajaran supaya memang benar-benar seperti yang diinginkan gitu ya, sesuai. Mungkin saya kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Siap. Saya juga rekan sejawat juga sudah tahu lah bagaimana cara mengajar saya. Jadi itu juga mungkin dapat membantu permasalahan saya. Oke, siap. Berarti Anda nih ya nanti akan membantu ya dari rekan sejawat selain kepala sekolah juga tadi ya. Oke, kira-kira rencana Bu Ade nih dimulainya nih kapan nih kira-kira tadi dari mulai menjelaskan ke kepala sekolah sampai membuat pembelajaran yang benar-benar sesuai yang diinginkan. Jadi juga menggunakan buku paket dan juga pembelajaran yang lain, menggunakan sumber pembelajaran yang lain. Iya. Mungkin minggu depan saya akan merencanakan pembelajaran yang sesuai diharapkan pengawas mungkin Bu ya. Saya kalau memang kebetulan saya ketika itu tidak menggunakan buku paket ya, itu kurang baik ya, tidak sesuai aturan ya menurut Bapak pengawas, mungkin saya akan mengikuti, saya ambil baiknya. Karena memang saya berpikir kembali bahwa pembelajaran itu memang melihat kebutuhan siswanya. Tidak semuanya bisa melihat video atau mengamati gambar ya. Ada yang butuh membaca. Jadi mungkin saya perlukan itu Bu ya. Kalau buku paket itu ya. Berarti memang win-win solution begitu berarti ya. Jadi dari buku paket pun ada gitu ya. Terus kemudian juga tadi dengan media sumber lain seperti video juga ada. Yang penting tadi kata Bu Ade sudah dijelaskan melihat ke kebutuhan anak ya. Iya Bu. Oke, siap. Baik. Saya tunggu nih nanti kelanjutannya nih bagaimana Bu Ade setelah menerapkan pembelajaran yang memang benar-benar diinginkan yang baik dari pengawas dengan menggunakan buku paket. Juga pembelajaran berdiferensiasi tadi. Iya Bu, betul. Siap. Anak Bu. Siap. Oke Bu Ade, hebat nih, keren nih. Saya tunggu kabar baiknya ya. Nanti cerita-cerita lagi. Ya, terima kasih Bu ya. Ibu sudah mengeluarkan atau membantu permasalahan saya. Sama-sama Bu Ade. Sehingga saya ada ketenangan, sudah enggak ini lagi. Iya. Ada masalah lagi. Ada masalah yang mengganggu, akhirnya tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain karena memikirkan itu. Sama-sama. Saya juga dapat masukan juga dari Bu Ade nih. Oke. Terima kasih Bu, saya pamit dulu Bu. Sama-sama, Saya Bu Ade. mau ada yang setor hafalan Bu. Oke, siap. Pamit Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ade. Baik, terima kasih. Saya sebagai observer tadi saya mengamati coaching antara Bu Ade dan Bu Nur Hayati. Yang menjadi permasalahan adalah pengawas mengkritik tentang proses mengajar Bu Ade ya. Tadi saya sudah mengamati antara percakapan berdua ya antara coach dengan coachee. Saya melihat untuk alur titangnya ini sudah masuk ya ibu-ibu semua. Jadi di situ dalam percakapan itu tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah ada di situ ya, artinya jelas. Kemudian rencana aksinya juga ada tadi dijelaskan dalam percakapan ibu. Kemudian ada tanggung jawab juga ya. Jadi keempat alur ini sudah masuk semuanya ke dalam alur tita. Terima kasih Bu. Kemudian saya mengamati coach ketika coaching bercerita itu coach juga sudah bersemangat sekali ya menanggapi persoalan yang dihadapi oleh Bu Ade. Pertanyaan-pertanyaannya sudah luar biasa, sangat berbobot sekali. Kemudian pertanyaannya juga sudah mengena terhadap pertanyaan yang sifatnya terbuka ya, bukan tidak terbuka tapi langsung kepada jawaban pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang realistis ya. Kemudian saya juga di sini melihat Ibu sepertinya ini sekali konsentrasi penuh ya, artinya dengan sabarnya Ibu mendengarkan cerita Bu Ade. Jadi presentnya atau kehadiran penuhnya dengan tadi itu betul-betul fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ade. Ibu betul-betul menanggapinya, menyikapinya dengan baik dan luar biasa gitu. Penuh semangat juga. Baik, terima kasih untuk Bu Hayati dan Bu Ade yang sudah mempraktikkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, Bu Nurlela, udah lama kita nggak ketemu ya? Iya Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Bu Nurlela, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Iya. Ibu mohon maaf, saya ganggu waktu Ibu nggak? Enggak tuh, ini Ibu kebetulan lagi nyantai-nyantai aja. Iya Bu, saya ingin ini nih Bu, ada yang mau diceritakan sama Ibu. Oh ya, ada apa tuh yang diceritakan? Begini Bu, kan minggu ini lagi pas Bu di sekolah saya. Iya. Nah saya tuh udah jadwalnya hari pertama tuh mata pelajaran saya. Jadi dari pas itu sudah saya koreksi Bu nilainya. Tapi begitu dikoreksi kok nilai anak-anak saya kecil-kecil ya Bu. Jadi kebanyakan nilainya di bawah KKM Bu. Oh begitu ya. Jadi setelah ada kanpas, nilai-nilainya di bawah KKM ya Bu? Iya Bu, saya jadi bingung Bu, kenapa anak-anak nilainya di bawah KKM ya? Oh, jadi setelah adanya pembicaraan kita hari ini, harapan Ibu seperti apa? Saya tuh begini Bu, justru saya pengen curhat sama Ibu nih. Iya. Jadi saya pengen mengetahui caranya bagaimana sih supaya bisa meningkatkan nilai belajar anak itu Bu, supaya nilainya di atas KKM begitu Bu. Oh, jadi Ibu tujuannya ingin mengetahui ya Bu ya, cara meningkatkan nilai-nilai pas supaya di atas KKM ya Bu ya. Itu Bu. Lalu kira-kira menurut Ibu apa langkah untuk meningkatkan nilai pas itu Bu? Ya sebetulnya sih saya sudah berusaha Bu ya secara maksimal ya. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu, saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode. Kemudian saya juga mengembangkan model pembelajaran. Tapi kok ketika ulangan pas, ya ujian pas ini kok nilai anak-anak kecil ya Bu. Oh, Ibu sudah melakukan maksimal ya Bu ya? Sudah Iya. melakukan proses pembelajaran yang sesuai ya Bu ya? Saya tuh ini Bu, artinya sudah berusaha, tapi saya juga pengen mengetahui di mana sih kekurangan saya gitu. Lalu ada lagi yang perlu diceritakan dalam proses pembelajarannya itu Bu? Ya itu Bu, saya tuh pengen mengetahui di mana letak kekurangan saya di dalam pembelajaran Bu, supaya nilai anak itu menjadi lebih baik gitu Bu. Ada usaha lagi Bu selain dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan untuk meningkatkan nilai pas itu agar di bawah di atas KKM ya Bu ya? Kalau di proses pembelajarannya kan tadi saya sudah menggunakan metode dan model Bu. Iya betul. Dan saya juga sudah menyampaikan materi-materi sesuai dengan yang ada di pemetaan materi untuk semester ini Bu. Semua sudah tersampaikan Bu. Oh, sudah tersampaikan Iya. ya, materi sudah tersampaikan. Lalu adakah dari rekan sejawat mungkin yang yang mengingatkan kolaborasi atau seperti apa agar anak-anak ini nilainya lebih baik lagi? Kalau dari rekan sejawat sih saya belum pernah melakukan semacam kolaborasi ya Bu. Tapi saya juga pernah melakukan ini di supervisi gitu Bu. Oh, supervisi ya, ya. oleh guru senior. Bahkan saya juga pernah Bu disupervisi oleh pengawas. Oh begitu. Nah, Lalu ya, kita lanjutkan. Nah ketika di supervisi itu Bu, saya pernah tuh Bu mendapatkan umpan balik ya Iya. dari Bapak pengawas tuh. Masukannya waktu itu ketika saya mengajar, memang saya lupa di dalam pembelajaran di akhir itu saya tidak melakukan refleksi Bu. Oh, ya tidak melakukan refleksi ya Bu ya dalam kegiatan belajar mengajar di akhirnya ya Bu ya. Iya. Jadi setelah ada supervisi itu ya, Ibu menghasilkan apa nih umpan baliknya? Iya Bu, jadi dari Bapak pengawas itu kan ada umpan balik bahwa saya tidak melakukan refleksi, tapi nanti ke depan saya akan melakukan refleksi dalam pembelajaran Bu, untuk mengetahui di mana sih kekurangan atau kelebihan saya dalam mengajar di kelas. Lalu menurut Ibu, refleksi apa sih yang perlu Ibu tingkatkan kembali? Sepertinya ini ya Bu, yang saya harus mengetahui dari anak itu bagaimana sih cara saya mengajar, apakah artinya bisa dipahami atau tidak oleh anak-anak, Ya. materinya gitu. Menurut Ibu, seperti apa materi apa yang dipahami untuk anak-anak itu, yang supaya
anak-anak tuh mudah memahami materinya menurut Ibu yang seperti apa ya Bu ya? Iya, artinya materi yang saya sampaikan itu apakah sudah bisa diterima oleh anak-anak? Nah itu saya belum pernah menyampaikan refleksi bukan? Oh iya, jadi saya nggak belum tahu tahu ya. apakah anak-anak sudah paham atau belum yang saya Iya. sampaikan itu. Jadi Ibu tidak tahu ya, jadi anak-anak itu sudah memahami atau belum karena Ibu tidak mengadakan refleksi. Iya. Rencana Ibu untuk kedepannya seperti apa untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, mungkin karena ini ada di akhir semester, saya kalau sekarang kan kayaknya tidak ada KBM lagi ya Bu, karena Iya, ini betul, sudah karena pas. ada. Paling mungkin nanti rencana saya di semester 2 Bu, di awal semester 2 itu saya akan merubah pembelajaran saya, artinya saya akan melakukan refleksi terhadap anak-anak saya di kelas Bu, untuk mengetahui artinya bagaimana nih anak-anak di dalam menerima penjelasan dari saya, apakah mereka sudah paham atau belum. Oh ya udah bagus ya Ibu akan mengadakan perubahan berarti di semester kedua ya Bu ya, karena sekarang sudah pas ya, jadi di semester kedua Ibu akan melakukan refleksi dalam Insya Allah Bu nanti akan saya lakukan itu. Oh ya bagus ya Bu ya, semoga dengan adanya perubahan cara ya, dengan ada refleksi, semoga itu nilai-nilai pun akan berubah ya Bu, meningkat lagi ya, sesuai sesuai KKM ya yang diharapkan itu berapa ya. Semoga nilai anak-anak nanti ke depan menjadi lebih baik dan nilainya di atas KKM. Lalu setelah ini Ibu sudah menceritakan ya permasalahan ini ya, obrolan kita ini, apa yang Ibu rasakan setelah adanya obrolan Ya ini? Bu, alhamdulillah saya merasa lega, rasanya Bu plong gitu. Jadi kemarin itu jadi unek-unek saya, pemikiran saya, kok anak-anak nilainya kecil, saya merasa di mana ya gitu. Kekurangan saya itu apa nih dalam menyampaikan materi kepada anak-anak saya tuh gimana nih kok anak bisa nilainya di bawah KKM. Tapi dengan bercerita begini sama Ibu saya agak lega Bu. Mudah-mudahan nanti di semester 2 saya ya, bisa Bu, ya. melakukan perubahan ya Bu. Iya, alhamdulillah ya, jadi ada solusi ya Bu ya. Dan kita juga sudah nggak memikirkan yang nilai aja Bu ya. Jadi kita perlu lakukan ya, apa nih yang mesti kita lakukan, jangan memikirkan permasalahannya aja ya. Iya Bu. Jadi jangan dipikirin lagi ya Bu, harus Iya, ditindak ada tindak lanjut. Kalau kita pikirkan aja ya, nanti kita nggak jalan-jalan ya. Kalau ada sesuatu yang dilakukan, permasalahan dilakukan nih, solusinya seperti apa ya. Jadi apa yang kita harapkan kan akan terwujud. Ya. Insya Allah Bu nanti akan saya laksanakan ya Bu, tapi nanti di semester 2. Ya, semoga tetap semangat ya Bu ya. Iya, untuk mendidik anak-anak murid kita ya Bu ya. Semangat terus ya, jangan semangat. Iya. Nah, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Ade atas bimbingannya. Iya. Saya mendapatkan pencerahan hari ini. Semoga saya bisa nanti ke depan Sama-sama. anak-anak didik saya nilainya menjadi meningkat semuanya di atas KKM. Iya, sama-sama Bu ya, kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa ya Bu Iya, ya. Bu, terima kasih Bu atas Iya, waktunya. iya, sama-sama. Terima kasih. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bu Ade dan Bu Nurlela sudah melakukan proses coaching hari ini. Baik, saya sebagai observer ya akan mengomentari atau memberi masukan dari beberapa hal. Untuk melaksanakan proses coaching ini, alhamdulillah sudah sesuai alur ya. Baik itu dari tujuan tadi sudah ada ya, yaitu tentang permasalahan meningkatkan nilai pas anak-anak ya saat ini. Terus kemudian tujuannya juga tadi bagaimana cara meningkatkannya, dan dari solusi tadi memang sudah ada bahwa berdasarkan hasil dari perbincangan yaitu melakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana materi tersebut apakah sudah dipahami oleh anak-anak itu. Baik. Terus kemudian dari rencana aksi tadi ya, terus kemudian tanggung jawab juga sudah dilaksanakan ya sesuai dengan alurnya. Lalu presence-nya atau kehadirannya tadi saya melihat Bu Ade sebagai coach sudah benar-benar menanggapi ya dari pertanyaan, sudah menggali pertanyaan, terus dari segi tatapan matanya sudah melihat cara Bu Ade dari gesturnya juga ya, itu sudah memenuhi untuk presence kehadirannya ya, tidak terganggu dengan adanya saya di sini juga ya. Jadi dunia serasa milik berdua gitu ya. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan juga Bu Ade sudah bagus, sudah menggali dari ya yang diceritakan oleh
Bu Nurlela. Jadi ya tidak pertanyaan kemana gitu, jawaban kemana. Oke, baik. Seluruhnya ini sudah bagus. Good job semuanya. Baik. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Nurlela. Bu Nur, Senang gimana banget kabarnya? nih. Baik, sehat. Senang nih bisa berkunjung ke sekolahnya Bu Nurlela nih. Ini saya lihat Bu Nur ceria selalu nih. Iya, tetap ceria walaupun Luar biasa. mumet banget. Sebenarnya capek sih Bu. Iya. Tadi udah berkunjung ke perpustakaan daerah, tapi ada hal yang bikin agak sebal gitu. Apa ya. tuh? Boleh saya tahu nggak? Oh iya Ada nih apa Bu, kira-kira? curhat nih berarti ini saya nih. Boleh, Nggak apa-apa nih ya, Saya dengerin siap curhatan mendengarkan. saya. Boleh. Semoga tidak pusing denger Iya, curhatan iya. saya. Silakan, Itu loh. Bu, ada apa Tadi sebenarnya permasalahannya gini Bu, kan sudah ke perpustakaan daerah tadi nih. Iya. Kita nih membawa anak-anak SMP dan SMA. Bawa anak-anak juga ya. Yang berkebutuhan khusus nih, saya kan Iya, ngajar di sekolah sip, berkebutuhan sip. khusus. Ya kan seyogyanya ya kalau yang namanya kita berkunjung ke perpustakaan tuh ya Bu ya, Iya. kan memang supaya anak-anak mengenal tentang buku ya, Nah, mengenal ruang bacaannya. membaca paling tidak, Iya betul sekali, melihat-lihat buku. melihat-lihat buku. Betul. Tapi sayangnya ya Bu, tadi tuh kita dilewat Bu. Ya Allah. Langsung menuju ke ruang menonton film di teater. Jadi anak-anak udah langsung aja suruh menonton. Nggak dibawa ke ruang buku. Lah kan aneh kan Bu ya. Iya. Jadi aduh. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Iya, ya. padahal mah kan sewaktu kemarin itu alurnya bukan begitu, sudah direncanakan. Oh, kita akan ke sini-sini, tapi itu tadi dilewat. Aduh, kan bikin kesel. Jadi seolah-olah anak-anak berkebutuhan khususnya anak disabilitas ini kok tidak dianggap gitu ya, masih dipandang sebelah mata gitu, seperti Iya. itu. Jadi mereka tuh Bu bilangnya katanya melihat anak-anak ini sepertinya tidak kondusif gitu. Jadi mungkin katanya takut merusak buku-buku seperti itu atau mengganggu padahal pengunjung yang lain. Itu dari Iya, saya ya Bu iya, ya, iya. penilaiannya. Penilaiannya seperti Iya, itu. bilangnya hanya tidak kondusif katanya seperti itu. Gimana Bu Ade, kan kesel banget. Iya. Bu Ade. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terus nih kira-kira tujuan Ibu tuh untuk tujuannya apa ya menceritakan itu ke saya itu? Iya, gimana ya? Jadi sih sebenarnya saya pengen nih Bu ya, dari dulu banget memang sih Iya. tujuan visi saya gitu ya, supaya anak-anak disabilitas ini ya dikenal sama masyarakat, bisa Iya. diterima gitu. Apalagi dalam lingkungan publik yang emang instansi pemerintah gitu, harusnya kan Iya. sudah inklusif gitu loh, sudah menerima gitu, tidak aneh lagi gitu. Seharusnya. Iya, ya. betul sekali. Mereka sebenarnya aman mempunyai hak yang sama ya. Nah, betul. Iya, Haknya pelayanan sama. yang sama, pendidikan yang sama. Kenapa gitu harus dibeda-bedakan? Iya, tidak Seperti- boleh ada diskriminasi. Iya, betul seperti itu Bu Nurlela. Kemudian yang menjadi permasalahan Ibu nih tadi tuh apa ya? Intinya tuh apa sebetulnya? Iya, intinya sih permasalahan yang tadi ya Bu ya, iya. itu jadi masyarakat itu mungkin tidak bisa menerima disabilitas seperti itu ya. iya, iya. Banyak yang belum Yang- bisa menerima yang gitu ya, masih menjadi- memandang sebelah mata Iya, gitu. yang menjadi ganjalan Ibu ya, ganjalannya seperti itu. Bu. Iya, Mana baik. tuh? Ih, Kalau kesel begitu banget. kira-kira nih dari permasalahan Ibu tuh apa sih yang pernah Ibu lakukan gitu untuk mencari ya unek-unek Ibu seperti itulah misalnya, kira-kira apa yang Ibu Tentang lakukan? penerimaan disabilitas Nah, ya. iya, seperti itu. Sebenarnya karena saya sebagai guru disabilitas ya, memang tidak bekerja sendiri ya, kan bagiannya pendidikan ya. Memang kami itu sudah usaha supaya anak-anak itu bisa diterima. Gimana caranya? Ada dua hal ya. Yang pertama dari anak sendiri ya. Kita kan sudah ada program khusus. Jadi supaya anak-anak itu yang misalnya seperti yang tunagrahita ya, supaya bisa berpenampilan baik ya. Iya. Nah, bisa diterima rapi seperti itu ya. Terus kemudian juga yang lainnya juga anak-anak yang lain tidak mengganggu di tempat umum seperti itu, sudah baik. Gitu ya, Bu, ya. Itu sih hal-hal yang dilakukan. Ada yang lain Bu, kira-kira Ibu pernah melakukan sesuatu apa yang kira-kira baik di masyarakat atau di lingkungan sekolah Ibu sendiri? Iya. Kalau untuk di lingkungan masyarakat sih kami sudah membuat program ya, kemarin juga sudah terlaksana ada ya. program Iya, sudah program-program. membuat program juga. Iya. Berarti sudah ada usaha tuh. Iya, Kira-kira apa Bu? betul sekali. Programnya boleh Itu saya tahu kemarin nggak sih kira-kira sudah yang apa? sudah terlaksana tuh ya, program P5 tuh. Oh, yang Iya, project ya. penguatan Oh,
profil pelajar Pancasila. Kami sudah membawa keluar ya ke KP3B di situ ya, supaya menunjukkan kemampuan anak-anak nih, mereka menari, bisa berprestasi seperti itu. Ingin menunjukkan kepada mereka bahwa anak disabilitas juga mampu. Iya, itu tamunya kan dari dinas sendiri dan juga dari masyarakat. Jadi supaya bisa mengenal lagi, mereka bisa loh, mereka berpotensi gitu. Luar biasa. Ini Ibu sudah ada usaha ya, dengan menjalankan program-program tersebut. Iya, programnya dari anak baik itu keluar juga sudah gitu. Bu. Kemudian kira-kira kapan tuh dilaksanakannya dari program-program Ibu tadi itu? Program-program tadi kan sudah terlaksana, Bu. Oh, sudah. Iya, sudah ada terlaksana. Program yang lain nggak kira-kira program yang belum dilaksanakan? lain, mungkin sebelum kita berbicara jauh tentang program-program yang keluar ya, nanti kan memang kami bisa saja sih membuat program mengajukan ke sekolah supaya anak-anak ini bisa ke ruang publik gitu ya, supaya anak lebih mengenal mungkin ke bioskop, ke mall gitu ya, atau yang sederhana diajak berkeliling ke lapangan gitu ya. Selain program-program tersebut, memang kami juga mungkin di awalnya ada komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi baik dengan masyarakat gitu ya, bahwa anak-anak ini juga bisa loh, mampu loh, dan baik-baik saja gitu, seperti itu. Kemudian juga kami juga harus mempersiapkan anak-anak tersebut ya, supaya tidak aneh di lingkungan yang baru, istilahnya membuat social story juga ya. Kalau bagaimana berperilaku di tempat yang umum dengan banyak sekitar masyarakat, beradaptasi supaya tidak mengganggu, berpenampilan rapi seperti itu juga. Ibu dalam melakukan program-program tersebut, apakah Ibu sendiri apa dibantu ada orang lain? Oh, tentu saja. Siapa saja kira-kira yang terlibat dalam menjalankan program-program Ibu itu? Iya, tentu saja saya tidak sendiri, apalagi saya sebenarnya sih guru TK nih ya. Cuman kan karena saya bagian kesiswaan, tim kesiswaan gitu. Ya, jadi kami bekerja sama antara tim di Wakasek. Iya, jadi mengurusi kegiatan-kegiatan ya, siswa. Betul, dari Wakasek, juga persetujuan dari kepala sekolah dibantu. Terus kemudian juga dari guru-gurunya sendiri. Jadi Ibu terlibat langsung dalam setiap kegiatan ya. Ya, dan juga dari orang tua murid juga memang harus ada peran juga, karena banyak juga sih orang tua murid yang banyak yang belum bisa menerima mereka juga, ada juga seperti orang tuanya sendiri gitu. Bu, masih malu seperti itu. Jadi memang harus komunikasi yang baik gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, di tahun berikutnya gitu ya, semester depan dengan semangat baru, ajaran baru Ibu kami siap bisa ya program untuk lebih semangat lagi ya. Apalagi sebagai guru penggerak harus bergerak, luar biasa. bergerak dan menggerakkan. Ibu harus tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih dan banyak, jangan lupa Ibu tetap semangatnya dari program-program tadi itu untuk terus berkelanjutan gitu. Insya Allah. Siap Bu Nurlela. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lumayan lega sih tadi sudah bercerita unek-unek pusing tadi ya, kesel. Ternyata memang sebenarnya ada komunikasi gitu harusnya ya, lebih ke situ, lebih komunikasi lagi ke mengajak anak keluar. Jangan dipendam sendiri Bu, kita berbagi. Iya betul sekali Bu Nurlela. Siap, terima kasih loh ya sudah membagi waktunya hari ini, curhat-curhatan. Iya, sukses untuk Ibu. Oke, terima kasih. Cuacanya juga cerah banget, senang di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat semuanya ya. Baik, saya setelah saya mengamati tadi proses coaching ya, antara coach dan coachee sudah terjalin komunikasi yang baik sekali ya. Secara keseluruhan proses coachingnya sudah terpenuhi semuanya. Alur tirtanya itu ada, tujuannya ada sudah, terus juga ada rencana aksi, identifikasinya ada ya, identifikasi masalah sudah ada, rencananya juga sudah ada, dan terakhir ada tanggung jawab ya. Itu semuanya sudah terpenuhi secara keseluruhan. Dan Ibu, saya lihat juga ya, coach dan coachee itu sudah ada presence-nya, kehadiran penuh ya, sudah bisa mendengarkan aktif ya, si coach ini bisa mendengarkan aktif, jadi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah baik ini, Alhamdulillah. apa sih Bu Ade. untuk kedepannya itu lebih
lebih baik lagi. Sekarang Oke. sudah baik, berarti lebih baik lagi. Kita sering coaching-coachingan Iya, gitu ya. gitu. Proses Ini coaching-coachingan. prakteknya sudah baik. Semoga kita kedepannya Terima kasih. lebih baik lagi. Ya. Siap, Ibu. Terima Bu Ade. kasih semuanya. Tetap Sama-sama, bersemangat ya. Bu Ade. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. tepuk tangan untuk bersama. Terima kasih Bu Nur Hayati, Sama-sama. Bu Ade. Sama-sama. Kita Sukses semuanya. ini Semangat. Yuk, semangat terus dulu. ajak kendor. Aja kendor. Ajak kendor.